Tuhan merdeka. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk generasi muda ini. Luar biasa. Gereja ini akan terus berkembang maju karena ada anak-anak yang luar biasa. Yang dididik oleh orang tuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini kami berkesempatan untuk beribadah. Kami rindu kemuliaan-Mu dinyatakan melalui ibadah ini. Kami rindu Engkau melawat setiap hati yang hadir pada saat ini. Berbicaralah ya Tuhan supaya kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Bagi kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami. Bagi bangsa kami ini yang kami cintai. Yang telah merayakan kemerdekaan yang ke-79. Bapak, kami siapkan hati kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadikan hati kami seperti tanah yang subur. Tanah di mana saat benih firman Tuhan ditaburkan, dia akan bertumbuh, dia akan berbuah. Bapa, singkapkan keajaiban firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu yang sederhana dan hina dina ini di balik salib Tuhan, supaya hanya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan hari ini. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin, puji Tuhan. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Enggak yakin luar biasanya ya. Apa kabar saudaraku? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Ya, kita bersyukur untuk hari ini kita boleh sama-sama berkumpul kembali. Saya mau menyampaikan terima kasih saya kepada Pastor Jeffrey, walaupun tidak berada di sini ya, untuk kesempatan melayani saudara. Saya melihat channelnya ya, CBC saya sering lihat. Di situ saya ingat sekali Pastor Jeffrey sering mengatakan ini. Di gereja ini semua diterima dengan baik. Amin. Di gereja ini siapa saja, mau kulitnya putih, kuning, sawo matang, dari berbagai suku semua diterima di gereja ini. Amin ya. Kenapa? Nah, ingat dong apa kata-kata pastornya. Saya tunggu, oh rupanya ini. Karena kita semua keluarga kerajaan Allah. Kita dipersatukan oleh darah Yesus. Amin. Karena itu saya berharap kehadiran saya di sini dapat diterima. Amin. Saya bersyukur tadi saya ditanya, datang kok sekarang dengan istri ya. Bukan saja dengan istri, saya datang dengan full tim, dengan kedua putra saya ya. Ya, mereka senang untuk hadir bersama-sama dengan saudara. Kemarin 17 Agustus ya, itu hari kemerdekaan yang keberapa? 97 ya? 79. Ada yang sudah usia 79 di sini? Oh belum ya. Tapi saya berdoa kita semua nanti bisa melewati ya. Bahkan sampai 80, 90 tapi sehat. Nah, tentu kita saat merayakan kemerdekaan hati kita penuh dengan sukacita ya. Kita senang, kita bangga di negara ini. Ada dari Batak, dari Jawa, dari mana saja, dari suku Tionghoa, tetapi kita ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Karena itu kita mau mengucap syukur. Nah, saya diberikan tema panggil untuk merdeka dan melayani Tuhan. Boleh enggak kita baca tema itu? Boleh sudah adakah? Dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Oke, ini sudah ada. 2, 3. Dipanggil untuk merdeka dan melayani. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Saudaraku, kata merdeka dan kata melayani adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Saudara nggak bisa lupakan dua kata ini dalam kehidupan kekristenan kita. Mengapa? Sejak kita percaya Yesus, kita dipanggil untuk merdeka. Apa yang dimaksud dengan merdeka? Alkitab memberikan pengertian yang dalam tentang merdeka. Merdeka itu pembebasan. Dimerdekakan, dibebaskan dari belenggu dosa, dari kuasa dosa, dari upah dosa, yaitu maut. Itulah arti kata merdeka menurut Alkitab. Lalu yang kedua kata melayani. Saudara, kata melayani ini dalam pengertian yang luas.
Menurut Paulus, melayani ini bukan sekedar kegiatan, bukan sekedar aktivitas, sekedar status, atau saudara yang ada di sini itu melayani, lalu saudara tidak melayani sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai apa saja. Tetapi kata melayani ini lebih dari itu. Melayani yang dimaksud Alkitab, reaksi kita terhadap kasih Tuhan tadi. Reaksi kita, respon kita terhadap penebusan Tuhan. Jadi konsep melayani menurut Alkitab adalah reaksi kita kepada Tuhan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Itulah melayani. Jadi saya ulangi, dua kata ini tidak bisa dipisahkan, amin. Bagaikan telapak tangan, bagaikan tangan kita. Ada punggung tangan, ada yang di sini ya, telapak ya. Nah saudara-saudara, ini sangat penting, saudara ingat baik-baik. Setiap kita, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, tua atau muda, kaya atau miskin, semuanya dipanggil untuk melayani. Karena melayani respon kita terhadap kasih Allah. Dan karena kita telah dimerdekakan dari dosa, amin, paham ya? Dan saya bersyukur ini tema yang sangat baik. Oke, kita mau menggali sekarang topik kita. Bagaimana kita meresponi panggilan itu supaya kita merdeka, atau dengan bahasa sederhana supaya saudara bisa ingat, merdeka dimaksud adalah supaya saudara hidup dalam kekudusan. Itu saja. Hidup benar, tidak melakukan dosa, atau juga bisa dikatakan itu yang disebut sanctification, dikuduskan hari demi hari. Bagaimana respon saudara untuk itu? Bagaimana respon saudara untuk melayani Tuhan? Nah, kita akan breakdown sebentar, kita lihat satu persatu. Oke, kita lihat dasar firman Tuhan. Nah saudara, kalau saudara makan, mana lebih baik bagi kesehatan saudara? Saudara langsung telan makanan itu atau dikunyah? Kenapa? Ya kita paham ya, kita paham kalau makanan dikunyah dengan baik akan baik bagi pencernaan kita ya, kecuali kita sakit ada yang langsung ditelan. Nah saya mau ini Jumat yang militan, mari kita gali firman Tuhan, bukan sekedar asal comot. Kebetulan saya di situ posisinya ya, saya senang menggali supaya kita tahu konteks Alkitab itu, tidak tiba-tiba ada ayat lalu kita hantam saja, kita masukkan konsep konseling atau apa saja, enggak. Saya mau kita menggali, dicerna dengan baik, amin. Nah karena itu kita lihat dasarnya di dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 15, saya sudah tuliskan, bantu saya membacakannya ya. Ya, nanti slide berikutnya ada ya, tinggal oke, 2, 3. Teruskan. Amin, puji nama Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kadang kita senang mendengar ya, indah sekali. Puji Tuhan, khotbah yang indah. Tetapi kita titik, harusnya kita lanjutkan dengan melakukan firman Tuhan, maka kita dapat bahagia. Nah, ingat baik-baik, satu, bagaimana meresponi panggilan itu supaya hidup kita ini benar-benar merdeka dan melayani Tuhan. Satu, tanggung jawab. Tanggung jawab, next. Tanggung jawab saya kasih beda warna. Saudara, kita senang dengan hanya menjawab saja ya. Menjawab, berteori, mengkritik orang. Wah, kita senang cari kesalahannya. Kita lupa tanggungnya ya. Sebenarnya tanggung jawab itu ada tanggung dan jawab. Jadi Tuhan mau kita menjadi pribadi yang tanggung jawab. Dikatakan di dalam ayat 13 itu, kamu sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari dosa. Saudara, kitab Galatia ini oleh teolog sering disebut the book of freedom atau the gospel of grace, sama saja. Buku pembebasan, buku kemerdekaan.
Galatia 2 ayat 16 itu menjelaskan bahwa Paulus menulis kepada jemaatnya di Galatia bahwa kamu sudah dimerdekakan dari dosa. Sekarang imanmu kepada Yesus bukan pada sekedar melakukan perbuatan lahiriah hukum Taurat. Bukan pada perbuatan baik kamu diselamatkan, tetapi oleh imanmu yang sudah dibebaskan, iman kepada Yesus Kristus. Jadi kita memperoleh kepastian keselamatan karena apa? Berbuat baik? Karena ada Injil berbuat baik. Injil palsu yang saudara mengerti di TikTok, ada seorang pastor yang mengajarkan, keselamatan bisa ada di mana-mana, asal kamu berbuat. Jadi itu Injil yang palsu. Satu-satunya jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi itu yang disebut merdeka benar-benar. Kita berbuat baik karena, saya ulangi, kita berbuat baik karena kita berbuat baik bukan supaya. Ingat ya. Kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan. Kita berbuat baik karena telah diselamatkan. Paham? Jadi bisa jawab kepada teman-temanmu yang bertanya, kenapa sombong sekali kau percaya kepada anugerah Tuhan? Nah saudara, kitab Galatia ini sebenarnya adalah curhat dari Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Ini jemaat yang telah dilayaninya, yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Mungkin sekarang saudara ada beragam di sini ya. Wah luar biasa ya. Ada Bang Hanes dari Sumatera Utara. Ada yang dari Jawa di sini? Enggak ada. Saya bolehlah sedikit Jawa. Besar di Surabaya saya, dari Sulawesi. Ada dari Nias, ada. Kalau wong kita Galo, banyak enggak di sini? Oh banyak. Enggak usah tegang, kasih tepuk tangan dulu untuk gereja saudara. Seperti gereja di Galatia. Ada orang Yahudi, ada bukan orang Yahudi. Ada tuan, ada bos, ada budak, ada hamba. Tetapi semua satu saat dimerdekakan. Itu maksud Paulus. Dalam kemerdekaan kita menjadi satu. Karena itu kita harus punya tanggung jawab. Paulus itu sebenarnya kesal dengan jemaat ini. Sebab setelah dia meninggalkan jemaat ini, lalu muncul guru-guru palsu, pengajaran sesat yang mengajarkan tadi bahwa tidak cukup hanya anugerah Tuhan, tidak cukup darah Yesus di kayu salib, perlu ditambah dengan perbuatan baik dan melakukan hukum Taurat. Jadi jemaat ini sudah lupa akan kasihnya. Dulu mereka begitu semangat menyambut Paulus. Di dalam Galatia pasal 4, engkau bisa baca mereka seakan-akan menyambut Paulus seperti seorang malaikat. Kalau bisa matanya dicungkil, diberikan kepada Paulus. Karena konon katanya Paulus punya duri dalam daging. Ada 3 yang diduga penyakitnya. Penyakit tulang atau penyakit mata. Karena itu ada kiasan. Kalau bisa cungkilah matamu dan berikan kepadaku. Ini jemaat yang luar biasa, sayang pada pastornya. Boleh tanya saudara, sayang dengan Pastor Jeffrey sekeluarga? Hanya 2 juta orang yang menjawab. Saudara sayang dengan gembalamu? Apa buktinya? Saudara mendoakannya kan? Itulah tanda cinta saudara kepada mereka dan juga saudara hadir. Bukan berarti yang Anda hadir saat ini tidak sayang ya. Nah, saudara-saudara, itu latar belakang kitab Galatia, khususnya Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Kenapa Paulus menulis ini? Karena ada 3 hal. Yang pertama adalah pengajaran sesat, yang kedua adalah konflik internal di antara mereka, fondasi imannya rapuh. Dengar baik-baik. Yang ketiga, karena jemaat ini memelihara hari-hari baik, bulan-bulan baik, tahun-tahun baik. Tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan pengajaran Alkitab. Ada di sini yang mau menikah atau mau buka usaha, dia lihat dulu tanggal yang cocok mana, bulan yang cocok mana. Atau yang mau bangun rumah, periksa dulu pintunya menghadap ke utara, selatan, barat, atapnya menghadap ke atas atau ke bawah. Enggak, atap ke atas lah ya. Ada di sini orangnya?
Enggak ada ya? Luar biasa Ibu Gembala, jemaat saudara, enggak. Ada tradisi nenek moyang yang baik. Saya senang dengan orang Batak, tradisinya baik, menghormati orang tua. Saudara, saya pernah 4 tahun di Medan ya, melayani di Medan. Mereka punya prinsip, koreksi kalau salah ya, apapun dilakukan supaya anaknya itu sekolah ya, kalau perlu pakaian dalamnya dijual, betul enggak? Betul, itu kiasan supaya sukses. Cuma masalahnya kita ini susah. Kita itu senang lihat orang susah lihat orang senang. Nah, ada di sini orang yang seperti itu? Nggak ada ya. Ya. Nah, satu tadi tanggung jawab. Dia mau kita bertanggung jawab dengan anugerah itu. Dalam bahasa Alkitab, tanggung jawab itu disebut kerjakan keselamatanmu dengan baik-baik. Keselamatanmu tidak akan hilang. Kalau hilang, untuk apa Yesus disalibkan? Satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Tapi apa yang dimaksud dengan kerjakan keselamatanmu? Ini yang dimaksud tanggung jawab kita untuk hidup di dalam kekudusan. Sama dengan saudara merdeka, Indonesia merdeka, amin. Tapi katanya istilah kemerdekaan itu maksudnya dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Di dalam ayat 13, Paulus berkata, jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Melainkan ayat 14 dan seterusnya, layani Tuhan. Jadi satu, saudara dipanggil di dalam kekudusan, di dalam melayani Tuhan, saudara dituntut oleh Tuhan menjadi pribadi yang tanggung jawab. Kerjakan sampai tuntas. Suatu saat Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Ada orang yang kaya, Tuhan yang sedang bepergian ke luar kota begitu. Lalu dia titip harta kekayaannya kepada hambanya ya. Hambanya ada yang 5 talenta, ada yang 3 talenta ya. Iya begitu ya? Betul ya? Ada 5, 3 salah. 5, 2, 1 bukan 3 talenta. Lalu dia berjanji bahwa dia akan kembali lagi. Lalu dia minta mereka mengupayakan talenta itu. Lalu apa yang terjadi? Saat dia pulang ternyata yang 5 ini usaha dengan baik sehingga menjadi 10 talenta. Yang 2 menjadi 4. Yang 1? Ya, yang 1 menjadi 0. Nah, apa yang dibilang oleh tuannya? Makasih, ini yang dulu saya khotbah, saya bilang pemuda paling ganteng di gereja ini. Pak dokter ya. Pak dokter tahu tentang kesehatan. Kalau berbicara ndak minum susah ya. Ini anaknya pastor, ganteng dia. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, apa yang terjadi ketika tuannya kembali? Saat lihat yang 5 talenta jadi 10, dia senang. Wah, luar biasa hambaku yang setia. Engkau telah setia pada perkara yang kecil. Aku memberikan kepadamu perkara yang lebih besar. Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu yang 2 bagaimana? Sama ya. Lalu yang 1, yang gak buat apa-apa. 0 dipendam ya. Apa Tuhan bilang padanya? Yes. Apa Bu? Hai engkau hamba yang malas dan jahat. Lalu terakhir dia bilang apa? Ada satu kata kerja lagi. Apa? Hai engkau hamba yang tidak berguna. Engkau akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling pekat. Di sana ada ratap dan kertak gigi. Sudah tahu maksud kertak gigi itu seperti apa? Itu waktu kita kesakitan beneran, kertak gigi. Pernah rasa sakit gigi? Oh, saya sering sakit gigi. Gimana sakit gigi? Orang ribut pun kita pusing, marah-marah ya. Kalau sakitnya sudah enggak ketahan, seperti itulah orang yang malas, jahat, tidak berguna di dalam kerajaan kegelapan neraka. Kertak gigi itu penderitaan yang luar biasa. Jadi mari
Kita tanggung, kerjakan dengan tuntas sampai selesai. Kalau Anda diberi tugas di sini, kerjakan dengan tuntas, jangan separuh-separuh. Jemaat di Galatia ini dikritik oleh Paulus karena nggak tuntas mereka, nggak sampai akhir mereka setia. Maka sering dikatakan buku ini tentang kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka kehilangan the first love, begitu berapi-api dengan Tuhan, tetapi beriring dengan waktu mereka tinggalkan Tuhan, tidak tuntas. Jadi kalau saudara mau hidupmu diberkati, menjadi berkat bagi orang lain, maka saudara harus bertanggung jawab dengan Yang sepaham katakan amin. Baru 30 orang. Yang sepaham katakan amin. Amin. Jadi itu sangat penting. Oke, saya nggak akan lama-lama ya. Ada lagi acara untuk nyanyi. Yang kedua bisa, wah sampai lupa. Oke, yang kedua adalah mengasihi sesama. Ayatnya yang ke-14 di situ apa dikatakan? Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu yang keras, yaitu saudara, luar biasa kalau saudara rajin baca Alkitab, saudara akan tahu. Luar biasa Tuhan Yesus ya, di dalam kemanusiaannya. Dia 100% ilahi dan manusia 100%. Dia bisa merangkum seluruh hukum Taurat itu dengan satu kalimat seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Dan kasihilah, itu seluruh hukum Taurat yang begitu banyak tradisi-tradisi masuk di sana, menjadikan hanya dirangkum dengan 2 kalimat ya. Biasa. Jadi saudara, perbuatan baik itu yang diajarkan hukum Taurat baik. Jangan salah ya. Tuhan tidak ngajar kita buang hukum Taurat. Karena berbahaya itu ya, ada aliran seperti itu ya. Enggak, maksudnya digenapi. Seluruh yang tertulis itu digenapi di dalam Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bilang kasih, bicara kasih. Itu begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar. Enggak cukup saya menjelaskannya, hanya 20 menit, 30 menit saya khotbah di sini. Tapi untuk khotbah ini saya mau tekankan ini. Kasih itu harus tulus, murni. Jadi guru sesat itu masuk di jemaat Galatia, lalu mereka menyamar sedemikian rupa, kelihatan seperti malaikat. Dia hadir di jemaat itu, dia beribadah, dia menyembah Tuhan, glory, haleluya. Tetapi dia punya maksud jahat, mencoba memalingkan jemaat itu dari kebenaran iman kepada Yesus. Saya harap tidak ada di sini guru-guru sesat ya, yang menyamar ya. Saudara, kata palsu itu diambil dari konsep artis zaman dahulu. Dulu saat mereka berperan, untuk ganti peran mereka memakai topeng. Lagi marah ganti topeng marah. Lagi sedih ada topeng yang lain. Jadi tidak asli. Jadi munafik itu dari situ. Ada orang yang kelihatan baik sekali, manis sekali, kita nggak tahu ternyata menusuk. Ya. Mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Ya, semuanya baik-baik di sini ya. Kasih itu harus tulus, tidak munafik. Guru sesat itu munafik, pura-pura baik ternyata ingin menghancurkan jemaat di Galatia. Saya berdoa City Blessing Church ini benar-benar dipenuhi orang-orang yang mengasihi. Amin. Amin. Kalau begitu saat kita mengasihi harus tuh bukan munafik. Apa arti lagi munafik? Lain mulut, lain. Saya senang dengan TikTok. Ya senang ya, nggak apa-apa, bukan dosa. Saya juga punya akun TikTok, Cornelius Sonaru, akun Instagram, Cornelius Sonaru, YouTube, Cornelius Sonaru. Tapi saya pakai untuk melayani Tuhan. Karena bagi saya, behind the screen is a soul. Behind the screen is a soul. Di balik screen itu ada jiwa-jiwa yang butuh kasih Tuhan. Karena itu gunakan dengan bijak. Nah, kemarin saya temui ini saat saya kerjakan khotbah saya. Oke, next slide. Itu kisah tentang Bondi. Nah, nanti bisa lihat ya. Sorry, saya harus ganti-ganti kacamata. Nah, ini bagus sekali. Memberi Tuhan $1 dari Dani Uyo. Nah, dikisahkan dalam konten ini ada seorang bocah kecil, bocil bernama Bondi. Bondi ini suatu saat
dia keliling toko yang ada di kota itu ya. Dia masuk dari toko satu ke toko yang lain untuk membeli Tuhan. Dia punya $1. Ya jelaslah, saat dia masuk lalu, Om, bisa beli Tuhan dah di sini. Kira-kira bagaimana reaksi orang-orang itu? Wah marah, ini anak kecil, anak macam apa sih? Mau buat kekacauan kali. Mau beli Tuhan $1, mana ada Tuhan dijual kan? Tapi anak ini tidak berhenti. Tidak menyerah, masuk dari toko yang satu ke toko yang lain. Bahkan sampai malam. Itu toko yang ke-29 dia masuk. Lalu saat dia masuk ke toko yang 29 hari mulai malam, lalu dia berjumpa dengan pemiliknya, seorang lansia yang kira-kira berumur 60 tahun seperti saya. Saya terlihat seperti lansia enggak? Enggak, tapi katanya begitu ceritanya. Karena umur saya hampir situ ya, tapi lansia katanya. Lalu lansia ini menyambut dengan ramah. Nak, mau beli apa malam-malam? Mau beli Tuhan, Om. Oh, mau beli Tuhan. Iya, berapa? Uangnya $1, Om. Oh, boleh membeli Tuhan? Ada, Om ada? Iya beneran. Lalu dia buka di etalasenya, lalu dia ambil satu cairan. Rupanya di cairan itu ada tulisan kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Ini nak, ini Tuhan, dan harganya $1. Oh iya Om, benar. Tapi sebelum kamu pergi ngomong-ngomong, Om bertanya, kenapa kamu mau beli Tuhan? Begini Om, singkat cerita ya, begini Om, saya sudah ditinggal orang tua saya, sudah yatim piatu sejak kecil, dan dipelihara oleh paman saya. Paman saya itu kerja di proyek, dan hari ini dia sakit koma, karena mengalami kecelakaan kerja. Oh gitu ya. Lalu dokter bilang dia hanya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Semua yang dilakukan tidak bisa menolong lagi, hanya Tuhan obatnya yang bisa menyelamatkan. Oh kalau begitu Tuhan itu obatnya supaya paman saya sembuh Om. Makanya saya mau beli obat Tuhan supaya paman saya sembuh. Oh begitu. Lalu orang tua ini meleleh air matanya. Tidak dilihatkan di situ kalau menetes satu-satu, meleleh, menangis melihat hati anak ini yang mau melakukan apa saja untuk pamannya. Singkat cerita, lalu pulanglah anak itu Bondi, lalu dia bertemu dengan pamannya dan beberapa para medis. Paman, haleluya, kalau kita pakai bahasa sekarang ini, haleluya sudah dapat obat untuk paman, ini Tuhan. Lalu dikasihlah ke pamannya. Singkat cerita, 1 minggu kemudian datanglah para medis dan dokter yang terbaik di kota itu untuk memberikan perawatan kepada paman Bondi karena belum keluar. Lalu dirawatlah paman ini dengan baik oleh dokter-dokter tambahan tersebut. Lalu akhirnya dia sembuh. Waktu pamannya ini ingin pulang dan mendapatkan bilnya itu, dia terkejut. Ternyata biayanya begitu besar sekali. Dia pikir, aduh gimana ini ya. Tetapi dokter itu tahu, wah ini bapak ini kayaknya mikir soal biaya. Lalu dia bilang, Pak nggak usah dipusingkan, karena seluruh biaya ini sudah ditanggung oleh salah seorang bapak. Oh begitu ya, ya ada seorang bapak yang mengirimkan dana untuk kami bisa datang ke kota ini. Siapa Pak? Bapak itu lansia, dia dulu mantan orang kaya dan masih kaya, lalu untuk sehari-harinya untuk kegiatannya bukan mencari uang. Untuk kegiatan saja dia buka toko kecil di kota ini. Bapak itu yang meminta kami dengan peralatan dan membiayai paman atau bapak. Mereka terkejut, Bondi dengan pamannya ini terkejut. Lalu sesudah selesai administrasi buru-buru mereka pergi mencari bapak yang baik hati ini. Saudara Bondi akhirnya ingat, itulah bapak yang menjual obat kasih Tuhan. Tetapi saat sampai di toko itu, tokonya sudah dijual. Rupanya bapak itu pergi untuk jalan-jalan. Lalu mereka kecewa. Tapi beberapa hari kemudian dapat surat, saat itu zaman surat.
Lalu dibaca, saya adalah yang memberikan obat kasih Tuhan kepada Bondi. Dan Bapak harus bersyukur karena Bapak memiliki seorang anak kecil yang mengasihi Bapak, yang rela masuk toko, keluar toko hanya untuk menolong Bapak mencari Tuhan dan membelinya. Tapi yang menarik dia berkata, sebenarnya Pak, Tuhan tidak perlu dibeli. Tuhan itu ada di setiap hati orang-orang yang mengasihinya. Saudaraku, apakah kasih Tuhan ada di hatimu? Kasih yang tulus. Kasih itu berkorban. Kasih itu memberi. Saudara bisa hadir di sini karena mengasihi. Mungkin saudara ada kendala untuk tiba di gereja ini. Ada nanti saudara-saudara kita akan bernyanyi dari Pesparawi. Mereka mungkin berkorban untuk datang di sini, mereka punya gereja masing-masing. Tetapi saya mau katakan satu hal. Kasih itu memberi. Kasih itu tulus. Kasih itu tidak munafik. Ayat 1 coba klik. Ini sangat baik. Kasih, minta izin ya. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan, tapi kasih never the end. Kasih never fail. Kalau kasih Kristus ada di hatimu, kau dapat mengasihi orang tuamu meskipun banyak kekurangannya. Meskipun dia tidak menyekolahkanmu di tempat yang terbaik. Kalau kasih Kristus ada di hatimu para istri, engkau dapat mengasihi suamimu. Adong hepeng maupun ngadong hepeng. Betul ya? Tahu artinya itu? Ada uang maupun tidak ada. Kalau kasih Kristus ada di hatimu, engkau tidak akan menyiksa anakmu yang masih kecil. Berapa banyak anak di media sosial kita lihat dibunuh oleh orang tuanya sendiri karena stres atau dijual. Ada bayi 20 juta dijual. Uang. If you have love, Jesus love, kamu akan menghargai setiap jiwa. Amin. Kamu akan senang hati melayani Tuhan. Di gereja ini luar biasa. Salah satu gereja misi, ada yayasan, saya pernah lihat foto-fotonya, berbagi ya. Berbagi. Saudara tahu tingkat tertinggi dari berbagi? Tahu definisi tingkat tertinggi dari memberi? Tahu? Tingkat tertinggi dari memberi, saudara tahu? Memberi di dalam kekurangan. Seperti janda yang memberi di dalam kekurangan. Kalau saudara punya uang lalu memberi, itu bisa dikatakan memberi karena saudara mampu memberi. Tapi kalau saudara tidak punya apa-apa dan memberi, itulah tingkat tertinggi. Mungkin saudara tidak bisa memberi di sini. It's okay. Jesus love you. Mungkin saudara tidak bisa memberi diri saudara di sini. It's okay. Ada yang Tuhan bisa. Tapi saudara bisa memberi hidupmu kepada Tuhan. Amin. Kamar-kamarmu menjadi the prayer wall, kamar doa. Saudara doakan keluarga gembalamu. Saudara tahu di mana mereka mengadu? Tidak mungkin ke jemaat ya. Mau ke sama hamba Tuhan, kecuali yang satu denominasi, satu organisasi ya kan. Kemana mereka? Mereka the lonely leader. Hanya kepada Tuhan. Hamba Tuhan adalah manusia biasa. Kamu dapat memberi doamu kepada mereka, kepada gerejamu. Aku enggak bisa seperti ini, seperti itu, tapi aku mau support gerejaku. Amin. Lebih kuat lagi, amin. Jadi bagaimana respon kita terhadap panggilan untuk merdeka dan mengasihi? Mengasihi dengan tulus. Amin. Mengasihi dengan tulus. Oke. Masih lanjut 30 menit lagi? Enggak dong. Yang ketiga. Klik. Jaga kesatuan. Kenapa saya bilang jaga? Karena itu upaya. Saudara
kita ini adalah unity ya, kesatuan bukan uniform. Ada beda. Doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17, supaya mereka menjadi satu, supaya dunia kenal Engkau. Jadi kesatuan kita bukan sekedar arisan, kumpul-kumpul di gereja ini. Kita bersatu karena punya one mission, satu goal, dunia kenal Kristus. Jadi respon yang dicari Tuhan adalah orang-orang yang boleh menjaga unity in diversity. Kita berbeda-beda, ada yang kalau menyapa horas, menjua-jua, cauan, sugang enjang, itu selamat pagi bahasa Jawa paling halus. Atau good morning kalau ada di sini yang senang pakai bahasa Inggris, oke. Good morning, berbeda-beda, tapi we are one. Satu untuk semua, semua untuk satu. Amin. Jadi jangan merasa ada yang lebih tinggi, ada yang rendah. Enggak, kita semua satu. Kita meresponi panggilan yang sama. Panggilan untuk hidup kudus dan melayani Tuhan. Maka kita harus bersatu. Saudara, kita merdeka 79 tahun. 79 tahun. Tapi tahukah saudara, mengapa dulu kita sering gagal untuk bersatu? Karena ada, kalau saudara baca sejarah politik, divide et impera. Dipecah belah. Jangan mau ada orang datang lalu saudara dipecah belah hanya karena hal-hal yang sepele, tidak prinsip. Amin? Paham maksud saya? Yang prinsip itu orang Kristen harus berdoa. Orang Kristen harus hidup kudus. Orang Kristen harus melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Boleh beragam caranya. We are one. Karena satu Tuhan, satu baptisan. Amin? Kalau dilanjutkan lagi seperti itu. Jadi saudara-saudara, ini kuncinya. Kalau kita mau gereja kita ini CBC diberkati Tuhan. Karena kalau kita tahu bahwa panggilan untuk melayani itu sebenarnya juga panggilan untuk memberi dampak. Menjadi garam dan terang. Itu panggilan untuk melayani. Coba next slide. Dan usahakanlah memelihara kesatuan roh, Efesus 4 ayat 1 sampai 5. Satu tubuh, tapi saya mulai ayat 3. Satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tuhan kita berapa? Kita menyembah berapa Tuhan? Yes, satu. Menyebut orang Kristen menyembah 3 Tuhan, itu musyrik. Menghujat Tuhan. Iya, kita menyembah satu Tuhan dengan 3 pribadi yang setara semuanya. Bapa, Anak, dan satu. Dan mereka bekerja sepanjang sejarah. Baca Alkitab, jangan potong. Waktu kejadian, penciptaan, siapa yang menciptakan dunia ini? Allah mana yang menciptakan? Allah Tritunggal. Ketika bumi melayang-layang, roh Allah melayang-layang. Maka dia bilang, kami berfirman. Semua, kita tidak menyembah 3 Tuhan, tapi satu dengan 3 pribadi. Ini unity saudara. Kita harus jaga, kita harus pelihara. Jemaat Galatia tidak seperti itu. Mereka ada golongan-golongan yang lain di situ. Bahkan kalau kita lihat tulisan Paulus, ada golongan Apolos, Kefas, nggak perlu. Saudara, sekarang dengan maraknya teknologi, wah banyak orang mengidolakan pastor-pastor dunia maya. It's okay, bagus, enggak apa-apa, enggak ada yang salah. Tapi mengidolakan seakan-akan melebihi Tuhan, itu keliru. Akhirnya gembalanya sendiri, kalau khotbah enggak dianggap. Karena sudah terlena. Tidak ada yang salah, saya juga sering khotbah dan posting di media sosial. Tapi kalau saudara fokus kepada manusia bukan kepada Tuhan, itu yang salah. Unity itu dibuat dari kerendahan hati. Amin? Lebih keras lagi, amin? Iya, sudah mau selesai, harus semangat lagi. Oke, saya tutup aja deh kalau begitu. Saya tutup dengan cerita mau ya. Pernah dengar konferensi 5 jari? Pernah dengar? Ya, ini kisahnya. Ada konferensi 5 jari. Lalu di situ mereka sedang konferensi membahas siapa yang paling hebat dari mereka.
Yang jempol mulai, saya yang paling hebat di antara kalian. Karena apa? Kalau bilang hebat, mantap, tenan, pakai jempol. Coba, sudah angkat jempol. Mantap Pak Cornelius, nah gitu ya. Mantap Pastor. Coba ke kanan kiri, mantap, kamu mantap. Gitu loh, jarang orang, kadang ada orang yang jarang dipuji loh. Dikasih support, mantap. Wah, luar biasa. Lalu nyelutuk yang telunjuk. Gitu ya, kayaknya saya. Oh, kamu dengar baik-baik ya. Anak muda dengar baik-baik. Pakai jari apa? Kalau dengar 3 poin saya tadi ya, dengar? Ada enggak? Dengar baik-baik. Ada enggak? Enggak ya, enggak boleh ya. Telunjuk. Nah, kalau memberi petunjuk gunakan jari apa? Memberi petunjuk. Pak, permisi bertanya, mau ke Cinde. Mau ke Cinde? Iya. Ini kita di Sako. Kemana arahnya? Oh, ke situ. Tapi lurus aja lewat MP Mangkunegara, terus lewat rumah beliau, Bang Anas dan, iya kan? Jadi di antara 5 jari itu. Di antara saudara ini saya paling hebat. Saya jari tengah dan ada di tengah-tengah. Jadi saya yang hebat. Wah, 2 jari lagi mikir ini. Gimana ini? Oke, lalu muncul jari. Kenapa disebut jari manis? Yang belum menikah bayangkan saja ya, jari manis itu biasanya ditaruh cincin, itu jari manis. Supaya hidupnya indah. Nah, siapa yang paling hebat di sini? Saya jari manis. Saya yang paling manis, paling indah, paling sedap dilihat. Dan sayalah pemenangnya. Oh, tinggal jari apa nih? Kira-kira dia mau jawab apa? Mau ngalahkan 4 orang. Aduh, kalian ya, susah juga ini ya. Oke deh. Saya sebenarnya yang paling dibutuhkan, yang paling hebat di ruangan ini. Dengar gak baik-baik? Dengar gak baik-baik? Siapa yang duluan, jari mana yang duluan kena? Jari? Ada enggak? Dengar baik-baik. Keseleo nanti stroke. Tapi dengar, buk. Kalau ada meja saya ilustrasikan ya sampai bergetar. Di gereja CBC ini sayalah yang paling banyak berkorban. AC ini, siapa yang beli? Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Nanti sorry ya, nanti sayalah yang beli. Saya yang paling menderita di gereja ini. Kalau ada kegiatan apa-apa saya semua. Kalau nggak ada saya nggak jalan itu. CBC itu nggak jalan. Saya yang paling top. Nah, kalau di Pesparawi, kalau suara saya nggak hadir di situ, nggak ada harmoni di situ. Kalau mereka nanti nyanyi, ada suara yang missing. Wah, hebat. Dan saya yang selalu mengalami ya paling kecil. Coba angkat lagi. Jari kelingking paling tinggi atau paling kecil? Tapi kecil-kecil tabe. Jangan pulau nanti praktek saudara tampar. Lalu tuannya bilang, tolong angkatkan saya air mineral itu, coba klik. Klik, ada next. Sekali lagi. Bisa enggak angkat satu jari? Bisa enggak? Saya kesulitan tadi coba peragakan. Saya harus angkat 5 jari lalu saya minum. Kita harus bekerja, nggak ada yang hebat di dalam Tuhan. Semua harus bekerja untuk